Mendapatkan rahmat dari Allah. Mari kita acara ini kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah, kami persilakan kepada Bapak Ustaz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Sohibul Musibah, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ketabahan dalam menghadapi ujian Sohibul Musibah, serta mendoakan almarhum saudara kita Fatur Rahman bin Ajeng Basuki. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi yang diberikan kepada kita semua. Para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini dalam rangka tausiah takziah saudara kita wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'manallahu allazina sadaqu wa la ya'mannal kazibin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang terdapat di surat Al-Ankabut adalah berkaitan dengan pernyataan kita sebagai hamba Allah, bahwa kita menyatakan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitabnya, termasuk utusannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada hari kemudian, dan kita pun percaya akan takdir-takdir yang ditentukan oleh Allah. Itu pernyataan kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya cukup dengan pernyataan rupanya. Ketika pernyataan ini terucap dari lisan kita menyatakan iman kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, kata Allah dalam firman-Nya surat Al-Ankabut, wa hum la yuftanun, belumlah dipercaya apa yang kita nyatakan kalau belum diuji. Jadi pernyataan itu akan diuji oleh Allah. Maka keluarga besar Sohibul Musibah, ujian sudah diberikan oleh Allah kepada keluarga besar Sohibul Musibah dengan berpulangnya ke rahmatullah almarhum. Ketika kita menerima dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan diambilnya ataupun meninggal dunianya Bapak Asyaf Fatur Rahman, ikhlaskan, ridhokan, yakin ujian ini bisa dikatakan kita lulus, dan pada akhirnya dalam menghadapi ujian ini kita bernilaikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum meninggal dunia bertepatan dengan bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Kalau di Mekahnya sudah tanggal 10 Zulhijjah. Berangkatnya saudara-saudara kita dari Mabit Musdalifah menuju Mina. Apa hubungannya saya sampaikan dengan bertepatannya dengan bulan Zulhijjah dan 9 hari Arafah sampai kepada 10 Zulhijjah? Mari kita lihat. Allah menguji kepada kita, bukan hanya kita. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sesungguhnya orang-orang sebelum kita pun diuji oleh Allah. Siapa di antaranya?
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau dihadapkan dengan Raja Namrud, ujian dalam mengemban amanah sebagai utusan Allah. Dihadapkan dengan orang tua yang musyrik. Dihadapkan lagi beliau membangun rumah tangga beserta Siti Sarah. Diuji oleh Allah. Berpuluh-puluh tahun tidak dianugerahi anak oleh Allah. Membangun rumah tangga beliau dengan istri yang kedua. Diuji lagi oleh Allah saat istrinya Siti Hajar hamil besar. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istrinya dalam misi dakwah. Sehingga Siti Hajar melahirkan putranya tanpa ada suami di sisinya, yang kita kenal dengan keluarnya air Zam-Zam. Sampai detik ini air Zam-Zam tidak sah. Selanjutnya apa lagi? Begitu pulang Rasul Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, putranya sudah tumbuh remaja. Dalam surat As-Saffat Allah perintahkan apa yang menjadi firman Allah dalam ayat 100 surat As-Saffat. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Ujian yang paling besar lagi diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa itu? Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Artinya apa? Mau dipisahkan dengan putranya, padahal putranya masih hidup. Dengan cara apa? Disembelih, ditekol, dengan cara disembelih. Kalau sudah dengan cara disembelih, sudah pasti mati. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ini semua ujian? Beliau karena kecintaannya kepada Allah dihadapkan dengan putranya dan dihadapkan dengan ujian untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim laksanakan penyembelihan putranya. Halo Kiham, saya diuji gini Allah untuk memisahkan yang hidup dengan sesama yang hidup dalam keadaan disembelih. Sudah pasti kita tidak akan mampu. Akhirnya apa? Dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka bangzur maza taro. Bagaimana menurutmu wahai putraku? Beliau punya anak yang soleh. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatim almatu mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Nabi Ibrahim punya anak yang soleh, maka kepada putra dan putrinya, keluarga besar Pak Asep Fatur Rahman, masuk anak-anak kita semua. Kesolehanlah yang diharapkan, termasuk meninggal dunia juga membawa amal soleh. Para jamaah yang saya hormati, dilakukan oleh Nabi Ibrahim menyembelih. Tapi karena sudah mendapat ridha Allah, berulang kali pisau itu digesekkan di leher Nabi Allah Ismail, tidak luka. Kenapa? Karena itu batas ujian untuk membuktikan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah kecintaannya hanya untuk putranya? Maka dalam hal ini kita pun sebagai hamba Allah dihadapkan lagi dengan ujian. Wahbib masita fa innaka mufarriqum bi. Cintailah oleh kalian apa yang kalian cintai, suatu saat bakal ada dipisahkan dengan orang-orang yang kalian cintai. Tidak selamanya orang yang kita cintai akan ada selalu di samping kita. Betul tidak? Betul tidak? Jangankan sudah meninggal dunia akan dalam keadaan terpisah dengan kita. Masih hidup orang yang kita cintai, terkadang sudah bisa tidur. Padahal lagi pada cinta, lagi rumah tangga, pedong di rumah bahung lagi. Cuma masih hidup. Yang satu depan, yang satu belakang. Maka kepada Uni,
keluarga ya sabar dalam menghadapi ini semua lillah, karena Allah. Kata baginda Rasulullah melalui hadis qudsinya Allah yang disampaikan kepada Nabi Allah Musa, wa man lam yardo ala qada'i fal yakhruj bainas samai wal ard wal yatlub rabban siwahi. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah, maka keluarlah dari bawah langit dan dari atas bumi ini, carilah, kata Allah, Tuhan selain aku. Itu kalau kita tidak menerima dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang pada akhirnya fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, semuanya di bawah kuasa Allah, pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang tidak mau kembali kepada Allah? Ada yang tidak mau kembali kepada Allah, mau nunggu dunia ini sendiri? Ada tidak? Kita terkadang masih berpikir, ya Allah kasihan ya masih muda, ya Allah kasihan ya masih muda meninggal dunia. Itu yang ada di benak pikiran kita. Padahal ketika dia meninggal masih muda, proses dalam pertanggungjawaban hukum dalam mengamalkan amal ibadah di dunia tidak banyak. Semakin tua kita puluhan tahun, 70, 80, 90 tahun, semakin banyak yang akan kita pertanggungjawabkan. Cuma ya, maka dari itu iringan doa kita doakan. Itu mah cuma asbab. Jatuh sakit, kecelakaan di jalan, asbab. Karena kematian itu pada hakikatnya semua bakal mati dan meninggal Pertama yang membedakan waktu, kedua tempat, ketiga sabab. Kita ini bakal mati semua, bakal meninggal juga. Cuma waktunya belum tentu sama. Yang kedua, tempat. Saudara kita Bapak Asep Ujang Fatur Rahman dalam kesehariannya di Pardasuka, lahirnya di Sukabumi, meninggal dunianya di Pringsewu. Nggak dijamin kita meninggal dunia orang Pardasuka meninggal di Pardasuka. Tempat. Makanya kalau cari tempat yang bagus, ke masjid, majelis taklim, ngobrol dengan sebeti, dan jangan ngadu manu, tuh mati togo diceput ham. Kayak ngerti aja. Pergi gaple, pot mati ham. Cari tempat yang baik, yang bagus, dan kayak majelis seperti ini, takziah. Yang ketiga, sabab. Belum tentu rahimakumullah istri diabetes, belum tentu suaminya diabetes juga asbabnya. Ada yang gagal ginjal, belum tentu anaknya juga gagal ginjal. Beda-beda sababnya. Tapi terlepas apapun sababnya, ketika memang ini sudah datang waktunya, tidak ada lain ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhum berpulang ke rahmatullah dalam keadaan mendapatkan kasih sayang dari Allah, diampuni dosanya oleh Allah, Amin. ditempatkan tempatnya di sisi Allah. Johir badan terpendam yang kita banggakan itu adalah daur ulang. Badan kita ini setelah meninggal dunia kan dikuburkan. Asal muasal kita kan dari tanah. Pada akhirnya dikembalikan lagi ke tanah asal. Jadi badan kita ini terkubur itu daur ulang, sehingga pada akhirnya menjadi tulang
belulang, daging, kulit, urat, mata semuanya lebur menyatu dengan tanah. Menyesal katanya sudah di alam arwah, tidak membawa bekal amal ibadah. Fayaqula rabbi laula akhartani ya Allah ya Rabb. Aku minta kembalikan kami lagi kepada kehidupan dunia. Untuk apa? Mau berbuat amal soleh, mau sedekah, mau infak. Kalau memang saya diberi kesempatan lagi ya Allah, saya akan rajin sholat, rajin baca Quran, infak, sedekah. Beri kesempatan katanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, minta kepada Allah. Kata Allah sudah tidak bisa lagi. Walaupun ku beri kesempatan, tidak akan ada yang menerimamu. Para jemaah, mati ham, nyesol, mau hidup lagi kehidupan dunia. Siapa yang mau nerima kita? Jangan berpikir mau minta balik lagi. Pulang kita ke rumah kita, walaupun istri kita nggak bakal nerima. Assalamualaikum. Jangan berpikir, oh saya nyesel ya Allah, mulangnya ya Allah. Belum tentu orang-orang yang kita cintai, kalau kita sudah mati mau pulang lagi, diberi oleh Allah sudah, ya udah ini balik lagi ya, 2 bulan kamu ibadah ya, iya. Bangun kita, Assalamualaikum, gak akan ada yang nerima. Walaupun itu teman kita, selama ini ngopi bareng, ngeteh bareng, ngerokok bareng, datang kita ke dia, lari dia. Oh, ada kadus 1 kali 24 nerima tamu harap lapor. Nemui kadus, lari kadus. Makanya dari itu, perjalanan setelah meninggal dunia itu lebih panjang daripada perjalanan hidup di dunia. Maka kata Rasulullah, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal qabra bila safinatin. Barang siapa yang dalam hal ini memasuki kehidupan di alam kubur tanpa berbekal amal ibadah, gambarannya bagaikan menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Maka tidak ada lain, berbekallah kita dengan amal ibadah. Saudara kita Asep Faturrahman sudah jelas beliau menjalani kehidupan yang keempat ini. Kita yang di kehidupan ketiga, 2 alam lagi yang akan kita temui, alam kubur dan alam akhirat. Kita iringi doa Bapak Asep Faturrahman, moga di dalam menjalani kehidupan alam arwah termasuk kehidupan yang keempat ini selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkatnya. Mak perlu benih-benih ya, tidak perlu lama-lama. Ada juga yang tausiah jam-jaman, 2 jam, 1 jam setengah. Kebetulan belum makan jamaahnya, pulang ngambak, behebo. Kok pulangnya malam? Ada yang ceramah. Siapa si Anu? Makan enggak saya tadi. Apa isi ceramah? Nggak tahu, udah nggak kepikiran lagi. Jadi kan mak fokus lagi. Yang jelas Uni keluarga ya udah, keluarga sabar dalam menghadapi ini semua. Ini yakin Allah sudah berikan yang terbaik untuk Bapak Asep Faturrahman bin Ajun Basuni. Seiring dengan doa, mudah-mudahan keluarga juga diberikan kesabaran dan ketabahan dan diistiqomahkan dalam menjalankan ibadah dan selalu diberi rezeki yang barokah dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا من الآبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربي اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل كبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل كبره خفرة من خفرة النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور. آخنا صفة رحمن بن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأمر عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duduk di sana. Kebanyakan orang baik ya. Apa? Terlalu banyak orang baik. Hey.